Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Allah, agar mereka tidak mendekati aku. Amin. Kali ini saya akan bahas kisah misteri Palasik, sosok hantu pemangsa bayi dari ranah Minang. Palasik merupakan makhluk halus yang dapat dikategorikan sebagai bilih atau setan dalam kepercayaan masyarakat Minangkabau. Palasik dipercaya sebagai seorang perempuan yang mempelajari ilmu hitam dan perlu menghisap darah bayi agar kemampuannya meningkat. Terdapat beragam varian cerita mengenai bentuk Palasik. Ada yang menyebut kalau hantu ini berwujud kepala yang melayang-layang. Di sisi lain, ada juga yang menyatakan bahwa bentuknya serupa dengan manusia biasa. Dia dapat menyerupai seorang ibu-ibu pada umumnya. Akan tetapi, setelah diperhatikan lebih jelas, di balik pakaiannya hanya ada usus yang menjuntai. Ilmu Palasik dipercayai sifatnya turun-menurun. Apabila orang tuanya adalah seorang Palasik, maka anaknya pun akan jadi Palasik. Dipercaya Palasik akan mengincar beberapa korban, seperti bayi atau balita. Palasik biasanya mendatangi rumah korbannya dan dapat dilihat oleh orang lain. Sementara untuk menghisap darah, makhluk ini memiliki beragam cara, seperti menghisap darah bayi dari ubun-ubunnya. Dengan cara ini, darah bayi akan mengalir dari kepala dan langsung ditelan oleh Palasik. Lalu, Palasik juga bisa menikam bayi di bagian leher dan lengannya karena dengan cara ini darah bayi atau balita akan mengalir melalui lubang gigitan. Dipercaya juga Palasik bisa menghisap janin bayi melalui vagina perempuan yang sedang hamil tua. Biasanya bayi yang sedang dimangsa oleh Palasik tidak akan langsung meninggal. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, bayi akan mengalami sebuah penyakit yang dinamakan penyakit Ain. Bayi yang terkena serangan dari Palasik bisa dilihat dari ciri-ciri, yaitu suhu badan yang makin tinggi, karena kondisi ini akan membuat bayi sulit untuk tidur dan menangis terus-menerus pada malam hari. Ketika sudah parah, mereka akan lemas secara mendadak dan ubun-ubun atau ujung kepala terlihat cekung. Ujung-ujungnya mereka menjadi kurus kering dan bisa sampai meninggal dunia. Palasik sangat ditakuti oleh ibu-ibu di Minangkabau yang memiliki balita karena makanan makhluk ini adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati dikubur, tergantung dari jenis Palasik tersebut. Apalagi ketika Palasik bertemu dengan bayi yang sedang digendong ibunya, hantu ini akan mencoba menghibur. Hal ini dilakukan untuk menyerang balita tersebut, lalu mencari tumbal bayi dengan kepala yang melayang-layang, tetapi tubuhnya tetap ada di rumah.
Palasik yang dipercaya bisa menghisap darah bayi atau balita, bahkan janin dalam kandungan, membuat ibu-ibu di Minangkabau merasa takut untuk membawa keluar bayi atau balita keluar rumah. Memang hingga sekarang belum ada bukti mengenai keberadaan palasik. Namun menurut cerita masyarakat setempat, pada waktu-waktu tertentu palasik ini cukup berbahaya dan pernah menyebabkan kematian. Karena itulah, untuk menangkal pengaruh palasik, sebagian orang tua di Minangkabau memberi jimat kepada bayi-bayinya. Masyarakat di sana menyebut jimat ini dengan nama Simaik Tangkal Lasik. Jimat ini mereka dapatkan dari datu ataupun engku. Jimat ini juga bisa digunakan bagi perempuan hamil di Minangkabau. Simaik Tangkal Lasik ini nantinya akan digunakan di pinggang ataupun dijadikan kalung untuk anak. Isi dari jimat ini adalah dasun atau bawang putih tunggal, jerangau, merica atau ladak ketek, timah hitam yang dituliskan dengan tulisan Al-Quran, ungkap seorang datu berinisial K. Nantinya semua isian akan dibungkus dengan kain hitam, lalu dijahit sedikit dengan benang warna hitam. Setelahnya dibungkus dengan kain warna hitam dan dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian dipasangkan di pinggang bayi. Selain jimat, mereka juga memakai gelang besi putih kepada bayi atau balita yang dipercayai juga bisa menangkal palasik. Tidak hanya menggunakan jimat atau gelang, bayi di Minangkabau juga selalu menggunakan singlet ataupun baju dalam terbalik. Menurut mereka, ini juga merupakan cara menangkal palasik. Selain itu, ada juga penangkal diletakkan di rumah. Menurut masyarakat, penangkal ini diletakkan agar palasik tidak masuk ke dalam rumah. Penangkal yang dipercaya adalah benang cerona berwarna hitam yang telah dibacakan mantra oleh dukun. Kepercayaan mengenai makhluk halus memang masih cukup kental dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk kesaktian ataupun kematian pada ibu-ibu dan bayi yang memiliki banyak penyebab. Memang masyarakat lebih mempercayai kondisi ini terjadi karena pengaruh makhluk halus. Kepercayaan masyarakat tersebut tercermin dalam perilaku mencegah atau mengobati kejadian kesakitan pada ibu atau bayi. Menurut mereka, ibu hamil memiliki darah yang manis, sehingga sangat disukai oleh makhluk halus. Karena itulah mereka menggunakan simaik yang digantungkan di pintu rumah atau kamar dan dipakaikan untuk dibawa kemanapun si ibu pergi. Karena itulah anggapan kesakitan disebabkan oleh gangguan makhluk halus membuat masyarakat lebih memprioritaskan pengobatan kepada datu ataupun bidan kampung. Menurut masyarakat, orang pintar adalah orang yang dapat berkomunikasi dengan makhluk halus, sehingga dianggap mampu mengatasi kesakitan yang terjadi akibat makhluk halus tersebut. Dipercaya, kesakitan akibat gangguan makhluk halus yang umumnya terjadi pada ibu hamil, biasanya karena pengaruh tata gua, lasik, dan penyakit burung. Kesakitan yang terjadi pada bayi dan balita pun tidak terlalu jauh berbeda, seperti tata gua dan lasik.
Biasanya seorang datu yang mengobati penyakit palasik akan membacakan sholawat, ayat kursi, dan ayat-ayat pendek pada sebuah air putih. Setelah itu dilanjutkan dengan mandi ubek atau mandi obat yang bertujuan agar seluruh tubuh yang terkena palasik dapat suci dan kembali bersih. Wallahu alam bishawab. Semoga dari kisah ini bisa menjadi wawasan buat kita semua dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.